Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di acara Ngobras, ngobrol bareng Suara Merdeka Salatiga. Dalam Ngobras ini kita berbincang-bincang dengan tokoh yang bukan tokoh. Oh, bukan tokoh ya. Bukan. Berbincang dengan seseorang yang bisa menginspirasi, yang dianggap bisa menginspirasi semua orang. Dan kali ini kita bertandang ke desa Sametan, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali bersama Bapak Moko. Sugeng sonten Pak Moko. Assalamualaikum. Sehat selalu. Pak Moko mungkin bisa diceritakan ya, karena Pak Moko ini selama ini sebagai pegiat seni dan budaya di wilayah ini. Kenapa seni dan budaya pegiat? Mungkin diperkenalkan dulu Pak Moko namanya, aslinya. Nama asli itu Harmoko, Mas. Harmoko. Itu yang diberikan orang tua. Harmoko ya. Tapi pernah dengar Harmoko, tapi bukan yang Pak Harmoko ya ini. bukan. Karena Harmoko dulu katanya hari-hari omong kosong ya, iya, apa semoga aja enggak lah gitu. iya, asli desa sini. Asli sini. Pak Harmoko. Gimana Pak? Perjalanan untuk menjadi pegiat, sejak kapan ini pegiat seni di wilayah kita ini, di desa Sametan ini? Kalau dibilang kapannya, karena sebenarnya seneng seni lah, lintas seni dan budaya lah. Iya, Entah iya. itu dari budaya lokal sampai budaya yang internasional juga. Iya. Saya seneng lah ngelihat Senang. yang berkaitan dengan seni. Jadi kalau dibilang kapan, mungkin sejak lahir lah. Seni sejak lahir. DNA-nya mungkin di seni lah. Seni ya. Tapi karena apa ya, tuntutan hidup yang harus bekerja ya, jadi akhirnya berbeda gitu loh. Beda, ya. Itu sih mesti. Seni apa mungkin Pak, yang mungkin warga sekitar ini bisa dioptimalkan, bisa atau punya yayasan mungkin untuk seni itu? Ya kebetulan kita ada yayasan, namanya Yayasan Merbabu Paku Nusantara. Merbabu Paku Nusantara. Ya, harapannya kenapa ada merbabunya ya, karena daerah sini memang lereng merbabu. Lereng Merbabu. Kenapa dibilang paku itu ya, ibarat kata udah paku yang nancep di tanah. Jadi pusarnya Nusantara ya, saya anggap Indonesia. Jadi Merbabu Paku Nusantara itulah harapan saya, adalah seni, budaya, kearifan lokal, terus sosial masyarakat itu lahir dan bisa besar, bukan lahir ya, bisa besar, menjadi besar itu di lereng Merbabu ini. Makanya kita namain Merbabu Paku Nusantara. Iya. Selama ini sudah apa yang dilakukan untuk yayasan ini? Kalau embrionya itu sebenarnya sudah di 2018. 2018 ya. Itu ada festival namanya Merbabu Art Festival. Yang kita waktu pertama itu wayang, ada festival wayang, terus sama musik lah waktu itu. Dipusatkan di sini? Ya, di atas ya, di desa ini kita. Di desa Purwogondo. Dusun Purwogondo. Ya, namanya Merbabu Art Festival pertama itu di Purwogondo. Ya. Art Fest kedua, ketiga masih Purwogondo, keempat masih Purwogondo juga. Iya. Terus ke depan seperti apa ini yang dirintis orang untuk seni ini? Ke depan apa yang dikembangkan lagi, perlu dikembangkan lagi di wilayah desa kita? Atau mungkin sekitarnya ya? Itu pengennya kita itu ada wadah. Kalau kita bikin namanya Merbabu Digital Center. Itu mewadahi, salah satunya itu adalah kebudayaan, kearifan lokal, kebudayaan, terus seni. Jadi semisal gimana mengembangkan seni tapi berbasis digital juga gitu loh. Tapi recordnya jelas, terus semisal ada eventnya di mana aja, itu enggak yang pakai woro-woro di sosial media juga, tapi sekali klik misal ada kayak macam websitenya, ini jadwalnya, ini itu ada gitu. Udah terintis itu ya? Nah, kita lagi pengembangan itu. Sebenarnya potensi budaya apa di desa sekitar ini, Pak? Desa Sametan dan mungkin wilayahnya Boyolali atau Salatiga atau gimana? Lereng Merbabu lah. Lereng Merbabu itu. Lereng Merbabu ya? Iya, kesenian reog itu banyak. Reog. Ya. Kesenian reog banyak, terus ketoprak juga ada. Jadi nguri-nguri kebudayaan yang lama-lama lah. Wayang juga
Dan saya rasa anak-anak sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu memang harus diberi ruang lebih besar lagi. Oh gitu ya. Gimana kita bisa dikenal di luar, bukan sebatas cuma di Indonesia. Harapan saya itu dikenal di luar justru. Luar. Ya, jadi bukan biar kecintaannya anak-anak lereng merbabu terhadap seni dan budaya itu akan lebih tinggi lagi kalau diakui di luar gitu. Ya. Itu sih. Sejauh ini kondisi seni budaya yang sekitar kita yang di lereng ini gimana kondisinya? Masih dicintai atau mulai ditinggalkan anak-anak muda kan? Belum tentu. Justru kita berangkatnya dari rasa keprihatinan. Kenapa kita bikin yayasan itu? Kita keprihatinan atas seni dan budaya dan sosial masyarakatnya di daerah sini. Makanya kita merintis namanya Yayasan Merbabu Paku Nusantara itu. Kalau sini yang paling bisa menurut saya sampai sekarang masih bertahan itu adalah kerukunan beragamanya. Jadi di sini ada 3 agama, Islam, Kristen, Buddha. Benar-benar guyup gitu loh, Mas. Itu ya. Kalau ada yang Islam Lebaran, yang Kristen sama Buddha berkunjung. Kalau Waisak, teman-teman dari Nasrani sama Islam berkunjung. Kalau Natalan, teman yang Islam sama teman Buddha berkunjung. Nah, itu perlu disebarlah ke seluruh Indonesia. Mungkin makanya ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika itu, Mas. Oh ya, ini sebenarnya ada ikonnya di IKN sebenarnya, Mas. Oh, IKN ya. Salah satu set struktur sebenarnya. Ini cuman ini karyanya Mas Yori Antar. Yori Antar. Dari mana? Ya, arsiteknya Jakarta. Oh, Jakarta, ya. Kemudian Pak Moko yang menggarapnya ya? Kita nggarap ini ya, kita supporting ke Berantas Api Prayer. Oh, ternyata nggarap di IKN nih. Ini contohnya ini baru replika kecil ya. Ya. Besarnya seberapa kalau di sana? Gede, Mas. Gede. Kalau bisa kita lihat mungkin di TikTok itu udah ada di Sumbu Kebangsaan 1 kalau ini. Kalau ada lagi titik 0 itu juga kita bikin juga. Oh, jadi ini Pak Moko ini adalah warga desa ini, tapi kiprahnya sudah nasional dengan proyek-proyek yang ditangani itu di IKN. Seperti yang dilihat ini replika belakangnya. Ini baru satu lebih tepatnya supporting, Mas. Support ke Berantas Api Prayer lah. Kalau untuk proyek-proyek ini ke Berantas kemarin. Oh iya, itu baru satu ya, mungkin banyak lagi. Ya. Kemudian gimana, Pak? Desa ini mau dijadikan apa ke depan? Masyarakatnya gimana? Untuk sumbangsih kita kepada masyarakat di sini. Kita ini, Mas, ya tadi kita bilang eranya sekarang era digital. Jadi arahnya ke depan itu adalah desa yang berbasis digital. Entah itu dari dalam seni budaya, dalam lingkungan ya, semisal pengelolaan sampah. Terus hal seperti itu malah seperti itu. Kelihatannya sepele sampah, tapi ini perlu ditangani serius ini. Ya. Kebetulan teman-teman dari ada salah satu perusahaan di Jepara, dan kemarin kita ajak ngobrol mau menerapkan teknologi itu gitu. Kemudian ada diskusi di sini ya tentang tembakau. Nah, itu maksudnya apa itu diskusi itu? Ya, itu bagian dari yayasan seni budaya tadi ya? Ya, kalau saya bilang tembakau itu bagian dari budaya di Indonesia. Budaya, ya. Kalau kayak ini menurut saya, ya kalau orang lain kan, salah satu budaya di daerah lereng Merbabu itu kan nanam tembakau, walaupun secara bisnis juga dapatlah gitu loh. Iya, tembakau kondisinya gimana nih di desa kita di lereng Merbabu ini? Kondisi petaninya gimana, masa depan tembakonya sendiri itu udah diekspor atau udah diekspos kemana? Harapannya itu gini, Mas, tembakau tidak hanya dijadiin komoditas yang semisal dari pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia, tapi gimana caranya, karena ada beberapa tempat itu penghasil tembakau bisa, mohon maaf, ekspor sendiri. Itu ada. Nah, kenapa di Boyolali itu ya mungkin ada, namun saya informasi belum jelas. Belum ya. Nah, ketika kita dari dulu itu belum ya. Ketika kita bikin ya, makanya ada Merbabu Digital Center itu, kita bisa tuh. Oh, ini teman-teman pengusaha tembakau, pengusaha entah
Karena di sini bukan hanya tembakau ya, karena ada susu sapi, ada kopi, ada teh yang bisa kita bantulah. Harapan saya kita bantu di situ. Banyak hal yang perlu dibantu Iya. masyarakat ini. Iya. Ya. Untuk kesejahteraan masyarakat selama ini gimana Pak di desa kita di sekitar? Ya kalau ya alhamdulillah, saya bilang ya alhamdulillah aja. Sebagai warga asli ya. Ada mau tanya? Ya, mau tanya. Ya boleh. Kembali lagi ke ini ke apa? Ke replika gitu, seperti ini. Replika Pak. Gimana Mas? Perasaannya menjadi bagian dari IKN membuat Proyek nasional ya. perasaannya seperti apa? Dan mungkin selain IKN mana lagi sih yang Mas Moko sudah menjadi Bagian lah. Bagian gimana rasanya? Kalau rasanya ya bangga aja lah. Bangga. Ya ibarat kata kita membuat sejarah buat Indonesia lah. Itu kalau saya lebih ke situ sih. Nggak hanya melihat, tapi kita bagian dari sejarah itu sendiri. Ya. Jadi salah satunya ya kalau membuat daerah IKN ibu kota itu kan sejarah juga. Ya. Jadi menurut saya bangga banget. Yang dibikin apa aja tulisannya itu? Patung atau apa? Atau monumen? Ini kayak ini titik nol nih monumen. Monumen ya. Monumen titik nol. Monumen. Ini set struktur. Iya. Terus ada tonggak ini. Tonggak itu. Itu ada 34 yang melambangkan ya provinsi di Indonesia lah. So, proyek yang besar ya. Ya. apa? Ada cerita atau ada filosofinya nggak? Tiap apa? Ya filosofi. Kalau dibilang filosofi yang lebih tepat menjawab itu adalah arsiteknya lah. Arsiteknya. Karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Beda ya? Beda. Beda-beda lah. Karena hal kayak gini kan sensitif ya. Kalau ini kan sejarah ya, sejarah kan nggak boleh lah kita mengada-ada, itu nggak boleh. Tapi Mas Moko sebagai supporting tadi ya. Ya sepertinya Mendukung gitu ya. program pemerintah lah. Program pemerintah ya di seluruh. Bukan hanya IKN, katanya tadi kan di Labuan Bajo juga. Labuan Bajo juga Labuan pernah, Bajo di juga. GBK tahun 2018 pernah juga. Manahan Kemarin di event Peparnas, terus Peparnas, Asian Para Games. Asian Para Games. Di bagian apanya itu yang Kita di kreatifnya. kreatif? Jadi kalau di kemarin itu Cauldron Asian Para Games. Kaldron api ya? Ya itu di depan Api kantor ya. itu. Yang di Labuan Bajo juga monumen Ya. monumen yang Ya. mengembangkan. Nanti seluruh Indonesia barangkali ya beliau ini yang Harapannya siap Mas. mensupport, mendukung program-program pemerintah. Pertanyaan Itu gimana, Mas? Saya ceritakan, mungkin masyarakat belum tahu bisa sampai ke tingkat nasional membuat seperti ini ke IKN. Masyarakat bangga membanggakan warga desa yang ini bisa menasional begitu. seperti apa? Dulu gimana ceritanya? Rasa mikir Mas, rasa mikir. Rasa mikir, mengalir itu katanya. Dulu dari SMA katanya tadi ya. SMK Mas. SMK pergi ke Jakarta. Ya. Ke Jakarta atau kemana? Surabaya dulu, baru merantau lah Merantau. ke beberapa daerah lah. Udah ya. Sampai akhirnya ya tadi mungkin Karya seninya itu. karya sendiri. Enggak, ini yang hebat adalah yang merencanakan. Merencanakan. Kalau saya ibaratnya kalau orang bilang itu kulinya lah. Ke depan seperti apa ini yang mau dikerjakan lagi? Ya, yang pertama pengen kerjaan itu ya kalau untuk terutama di lereng Merbabu yang tadi yang Iya, lereng Merbabu ya. kita bikin embrio-embrio kecil mungkin setiap daerah kan berbeda-beda. Mungkin di Kecamatan Geladak Sari punya apa, di Kecamatan Ampel punya apa, di Sambi, Wonosobo kan beda-beda, sosial masyarakatnya juga mungkin agak sedikit berbeda, tapi yang kita pengen cari adalah keunggulan mereka yang kita bisa gali potensinya, terus kita bisa wadain gitu sih. Usia berapa nih? Baru 44 Mas. 44. Baru 44 ya. 44 Mas. Masih muda tapi udah. Bukan baru Mas sebenarnya. 44 itu bukan baru. Dikasih sama Allah sampai umur 44. Syukurnya di situ. Syukur ya. Geladak Sari. Apa Pak kekurangan dan kelebihan di sini? Plus minus.
di desa ini? Saya nggak pengen bicara kekurangan, Iya. tapi menggali kekurangan jadi kelebihan itu aja Iya, sih. iya. Udah tercapai itu atau masih rintis Dalam proses dalam ingin proses? seperti itu. Ingin seperti itu. Nggak tertarik terjun di politik ya? Enggak mas, sama sekali nggak tertarik. Tertarik. Lebih seneng di inilah nyatu sama orang kampung, jadi orang kampung lah. Di Kampung. Ini udah berapa lama berkembang di sini? Berkembang di desa ini kan dulu kan tadi kan merantau kemana-mana ya? Iya, Mulai dari Surabaya ke Kalimantan, Jakarta. Jakarta. Mungkin sudah berapa lama ini enjoy atau menetap di sini? Mulai Saya ingat pada kampung halaman, kembali ke kampung halaman. ya karena proses hidup yang akhirnya saya harus kesini. Proses hidup yang saya akhirnya harus kesini. Sini ya, Di, membangun desa. Ya. Mungkin harapan terakhir bagi masyarakat desa kita, desa sini atau masyarakat Indonesia, apa mungkin dari seorang pegiat seni budaya ini? harapannya setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan, tapi gimana caranya kekurangan itu menjadi kelebihan. Yang tadi lebih ditingkatkan. Dan kalau untuk seni budaya, harapan saya adalah teman-teman di lereng Merbabu terutama, entah Salatiga, Boyolali, Magelang, daerah sekitar Merbabu lah ya, Merbabu ya. bisa menciptakan karya itu entah musik, terus mungkin seni rupa, terus tari, jadi menciptakan karya lah. Jadi membuat sejarah sendirilah buat teman-teman gitu. Oh, kok bisa bermain seni atau seneng berarti bisa? Seneng aja lah. Seneng aja. Seneng lah. Main musik atau nggak bisa ya? Main musik bisa ya? Cuman seneng aja. Seneng Main aja. musik dikit banget. Dikit. Musik apa yang disukai? Mungkin yang sering dimainkan lah. Kalau saya cuman gitar aja, tapi itu pun juga enggak. Nyiptakan lagu juga ya? Ya sedikit lah. Ya jiwa seni ada dari lahir ya. Cuman DNA-nya mungkin itu. DNA-nya ada. Cuman karena ya faktor ya apa ya? Dulu mungkin lingkungan. Kedua mungkin karena pengetahuan yang kurang. Ya akhirnya beda ini. Nggak di seni. Makanya saya bukan seniman juga, bukan budayawan juga, tokoh juga bukan. Yes, orang kampung biasa lah. Ya, untuk mendukung itu apa ya yang dilakukan? Mungkin mendatangkan seniman-seniman kelas internasional, nasional ke sini supaya memberi contoh. Itu juga ya. Yang kita lakukan seperti itu. Memberi contoh atau memotivasi begitu. Kemarin bulan Desember itu kita bikin event namanya arsitek harmoni, arsitektural performing art ya. Itu perpaduan seni saya bilang seni arsitek dan performance, yaitu ada kalau kemarin musik ya. Ya. Jadi ada teman-teman seniman yang punya nama lah, kita datangin sini sebagai motivasi buat teman-teman di kampung lah. Iya. Dan di sini juga antusiasme masyarakat sini juga tinggi juga ya. Tinggi. Untuk itu ya. Tinggi. Harapan saya teman-teman di sini tuh lebih mencintai seni lagi, lebih dilebihkan lagi untuk mencintai seni dan budaya lah. Oh iya. Itu. Konsepnya seperti apa? Apa itu? Kolaborasinya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Konsepnya ya seperti halnya event biasa, cuman kita untuk desain panggung itu melibatkan arsitek. Iya. Terus karena kemarin itu kita bikinnya idenya yang agak nyeleneh, kita pakai program yang terbarukan lah di dunia arsitek, menciptakan hal yang baru lah. Oh ya, desa apa? Sambetan. Sambetan itu bisa diterangkan itu. Perbatasan dengan mana saja itu kan? Kalau Sambetan itu masih di wilayah Gladaksari ya, jadi perbatasan sama sisi utara di Desa Ngadirojo, sisi timur itu perbatasan langsung dengan Tengaran, masuknya Kabupaten Semarang. Ini Boyolali ya? Ini Boyolali, terus sisi selatan itu selatan berarti Ngargoloko sama Kembang.
di lereng persis Gunung Merbabu. Merbabu. Hmm. Ya. Begitu, mungkin ada yang tanya lagi, katanya. Ya, cukup Pak ya. Ya, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Moko, pegiat seni dan budaya, dan beliau selalu berjuang untuk masyarakat desa supaya berkembang dengan bakatnya masing-masing bisa dikembangkan begitu ya Pak. Ya. Yang sekian pertemuan kita. Salam ngobras, ngobrol bareng Suara Merdeka Salatiga.